Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 yang beranggotakan saya sendiri dan saudari-saudari saya, ada Safika, ada Junaifer Nurhofifa, dan Lisdawati. Terdapat dua data yang kami olah menggunakan uji asumsi klasik. Data pertama, saya dan saudari Safika yang akan menginterpretasikan data tersebut. Yang pertama adalah uji asumsi normalitas. Dapat kita lihat dari tabel di atas, pada bagian signifikan terdapat nilai 0,04. Jika ditetapkan pada taraf signifikan 0,05, terbukti bahwa data dapat dikatakan tidak terdistribusi normal karena data tersebut lebih kecil dari 0,05. Yang kedua, uji asumsi multikolinearitas. Diketahui bahwa nilai toleransi lebih besar dari 0,10 berarti tidak terjadi multikolinearitas. Dan pada nilai PIP terdapat 1,669 lebih kecil dari 10,00 berarti tidak terjadi multikolinearitas. Maka dapat disimpulkan bahwa model regresi tidak ditemukan adanya masalah multikolinearitas. Yang ketiga, uji asumsi autokorelasi. Dari output di atas didapat nilai DW yang dihasilkan dari model regresi adalah 1,720. Sedangkan dari tabel DW dengan signifikan 0,05 dan jumlah data N sama dengan 30 setara K3 diperoleh nilai DL sebesar 1,213 dan DU sebesar 1,649. Karena nilai DW 1,720 berada pada daerah antara DU dan 2, maka menghasilkan kesimpulan menerima HO tidak terjadi autokorelasi. Yang keempat, uji asumsi heteroskedastisitas. Dari output correlation di atas, dapat diketahui korelasi antara unstandardized residual menghasilkan nilai signifikan X1 sebesar 0,803, X2 sebesar 0,747, dan X3 sebesar 0,759. Karena nilai signifikan korelasi lebih dari 0,05, dapat disimpulkan bahwa pada model regresi tidak ditemukan adanya masalah heteroskedastisitas. Uji asumsi linearitas. Pada uji asumsi linearitas ini yang dilihat hanya pada tabel signifikannya. Pada data X1, nilai signifikan baris linearity adalah 0,06 dan kurang dari 0,05. Artinya bahwa adanya hubungan antara variabel bebas dan variabel terikat. Yang kedua, nilai signifikan pada baris deviation from linearity adalah 0,306 dan lebih dari 0,05 yang artinya bahwa arah regresi dari variabel bebas ke variabel terikat bersifat linear. Pada data X2, nilai signifikan pada baris linearity-nya 0,00 dan kurang dari 0,5 yang artinya adanya hubungan antara variabel bebas dan variabel terikat. Pada data X3, nilai signifikan pada baris linearity adalah 0,0 dan kurang dari 0,05 yang artinya bahwa adanya hubungan antara variabel bebas dan variabel terikat. Pada baris deviation from linearity-nya adalah 0,569 dan lebih dari 0,05 yang artinya bahwa arah regresi dari variabel bebas ke variabel terikat bersifat. Data kedua akan diinterpretasikan pada saudari saya Lisdawati dan saudari saya Junaifar. Saya akan menjelaskan uji asumsi normalitas
pada data bilangan signifikan didapatkan adalah 0,000. Jika ditetapkan pada taraf signifikan 0,05, terbukti bahwa data dapat dikatakan tidak terdistribusi normal karena data tersebut kurang dari 0,05. Yang kedua, uji asumsi multikolinearitas. Dari output koefisien di atas dapat dilihat pada kolom PIP. Dapat diketahui bahwa nilai PIP sebesar X1 1,352, X2 1,436, dan X3 1,079. Karena nilai PIP kurang dari 10, maka dapat disimpulkan bahwa pada model regresi tidak ditemukan adanya masalah multikolinearitas. Ketiga, uji asumsi autokorelasi. Dari output di atas didapat nilai DW yang dihasilkan dari model regresi adalah 2,320. Sedangkan dari tabel DW dengan signifikan 0,05 dan jumlah data N sama dengan 60. Setara K3 diperoleh nilai DL sebesar 1,479 dan DU sebesar 1,688. Karena nilai DW 2,320 berada pada daerah antara 2 dan 4 DU, maka menghasilkan kesimpulan menerima HO tidak terjadi autokorelasi mendekati daerah keraguan-raguan. Kemudian yang keempat, uji asumsi heteroskedastisitas. Dari output correlation di atas dapat diketahui korelasi antara dengan unstandarized residual menghasilkan nilai signifikan X1 0,909, X2 0,461, dan X3 0,952. Karena nilai signifikan korelasi lebih dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa pada model regresi tidak ditemukan adanya masalah heterokedastisitas. Pada data X1, nilai signifikan pada baris linearity adalah 0,00 dan lebih kecil daripada 0,05. Artinya bahwa adanya hubungan antara variabel bebas dan variabel terikat. Yang kedua, nilai signifikan pada baris deviation from linearity adalah 0,086 dan lebih besar daripada 0,05, yang artinya bahwa arah regresi dari variabel bebas ke variabel terikat bersifat linear. Pada data X1, signifikan pada baris linearity adalah 0,00 dan lebih kecil daripada 0,05, artinya bahwa adanya hubungan antara variabel bebas dan variabel terikat. Yang kedua, nilai signifikan pada baris deviation from linearity adalah 0,04 dan lebih kecil daripada 0,05, yang artinya bahwa arah regresi dari variabel bebas ke variabel terikat bersifat tidak linear. Pada data X1, nilai signifikan pada baris linearity adalah 0,00 dan lebih kecil daripada 0,05. Artinya bahwa adanya hubungan antara variabel bebas dan variabel terikat. Yang kedua, nilai signifikan pada baris deviation from linearity adalah 0,030 dan lebih besar daripada 0,05, yang artinya bahwa arah regresi dari variabel bebas ke variabel terikat bersifat linear. Nah, itu tadi penyampaian interpretasi terakhir dari saudari saya Junaifar Nurhofifa. Sekian dan terima kasih. Cukup sampai di sini paparan materi dari kelompok kami. Bila ada salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.